Halo Pak, Halo Pak, sehat? sehat? Dari Kena mana Pak? dari rumah Pak. Dari rumah. Jauh-jauh sini. Iya saya kesini nih mau ngobrol Pak. Ngobrolin apa nih? Yang viral-viral kemarin Pak. Banyak viral Pak. Mau viral yang mana dulu nih? Yang baru apa emang banyak nih? Yang baru. Heeh. Yang baru ada yang pengen jadi duta knalpot si paling standar. Wow, duta apa si paling Si standar? paling standar, duta knalpot. Wah menarik nih kita bahas ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bukan gibah sih ya, tapi pengen membahas hal-hal yang viral biar informasinya berimbang gitu ya. Betul nggak Pak Martin? Jadi Pak Martin ini owner dari Summer Garage. Lihat display motornya. Hah? Admin. Jangan merendah gitu Pak. Betul. Saya tahu Bapak itu owner. Yang ownernya anak saya. Oh iya, betul Pak. Saya admin. Betul. Jadi admin dari Summer Garage yang menjual beberapa motor head-on, salah satunya nih ZX. Nanti kita bahas terpisah ya Pak ini ya. Boleh. Karena ini banyak banget yang harus dibahas. Jadi kumaha Tin? Kemarin tuh jadi gimana nih? Jadi dari awalnya ya. Ah, ah. Nah, dari awal. Si paling standar. Si paling standar. Asik. Hey. Jadi kemarin kan ada momen juga ya waktu kita San Mori di KFC itu yang parkir di pinggir jalan tuh Pak. Ya, Ya kan udah jelas tuh ada larangan lampu dilarang stop. Nah, mereka Rambu. ya, Rambu. jelas lah larangan rambu yang dilarang stop. es coret itu. Ya. Ah, Mereka pada parkir situ otomatis kan diusir sama polisi ya. ya. Himbauan gitu lah. Emang diusir, Diusir. Emang udah jelas itu ada larangan rambu, tapi kenapa mereka di situ? Ah, ah. Dan ya mungkin polisinya sekalian menertibkan yang knalpot polisi. Ya. Dari situ ya kita juga nggak ada kayak gimana ya, San Mori biasa kita pulang. Oh kemarin waktu itu San Mori. Kemarin hari Minggu kemarin. Oh saya kan enggak, sorenya ya. Sorenya Ah, ah. sorenya yang di acara itu, waktu itu. Iya. Pas begitu pulang ada yang nge-DM, ngetek lah, ngetek. Pertamanya saya nggak mau Asik ambil nih. pusing nih Pak, ya. Heeh. Soalnya tipikal saya orang yang paling ngambil amat lah masing-masing ya. Ya oke. Ya, kita juga punya urusan masing-masing, kita punya masalah masing-masing, ya terserah lah. Ngetek dengan ada beberapa apa namanya ya, dia ada update yang orang yang lagi dibubarkan dan lagi ditilang Heeh. dengan ada captionnya. Bentar, saya nyimpen captionnya. Saya nggak ikut San Mori, tapi beritanya mah nyampe aja ya. Mungkin biar captionnya jelas ya dibaca. Kita bacain ya. Ini kan ya? Ya, betul. Nanti ditampilin ya, Bang Abim editor. Harusnya, ini saya bacain nih ya. Harusnya yang pakai knalpot racing tilang aja semua. Pusing soalnya, mengganggu banget. Sama aja yang knalpot standar juga tuh sebagian yang pada ngebut-ngebut riding minggu pagi arogan bikin stres. Mending santai aja kalau riding mah ada bukan balapan. Oke. Tapi tulisan nggak ada intonasinya ya, saya baca itu kayak Ya, gitu. ya kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. captionnya ya. Heeh. Jadi Awalnya saya nggak mau pusing udahlah terserah. Cuman kepo juga Pak, kepo nih. oh awalnya mah bodo amat. Bodo amat, awalnya disuruh itu repost, nggak mau ngapain? Bener nggak? Soalnya bukan ranahnya saya. Iya. Saya bodo amat, cuman kepo. Nah, saya kepo, saya klik orangnya. Lihat profilnya. Lihat profilnya Instagram itu saya Heeh. lihat. Begitu saya lihat, loh, dianya tuh pakai knalpot berisik Pak. Wow, serius? Serius? Dia Saya pakai nggak bisa knalpot lihat berisik. soalnya waktu itu. Kayaknya dikunci deh. Ada yang ada Motor- kalau belum hilang ya, kalau belum hilang ini ada yang sempat nge-capture juga ada yang Dia pakai knalpot racing juga, bukan ya, standar. motor dia GSX 150. Heeh. Kita Knalpot jangan mention orangnya deh ya. Ya, nggak usah mention. Kejadiannya aja lah GSX 150. warna biru, knalpot berisik. Nah, langsung saya pikirannya gini. Dia aja belum knalpot standar, Ah. tapi kenapa dia nunjuk orang gitu? Ngerti nggak Pak maksudnya? Ya, betul. Punya caption kayak gitu. Nah, Heeh. kecuali himbauannya bagus, saya juga tidak menutup kemungkinan lah knalpot bising itu emang mengganggu, betul. Betul. Cuman alangkah baiknya kalau dia ingin memberikan wawasan, dia memberikan contoh dulu ya. Betul, bener nggak? Secara personalnya gitu. Ya. Oke. Karena personalnya aja dia masih memakai knalpot bising, tapi
kenapa dia nunjuk orang suruh harus ditilangin. Tapi mungkin itunya mau edukasi meren, Pak. Ya tetap Pak, edukasi juga harusnya diri sendiri dulu dong. Kayak misalnya Aduh. gini nih, saya sayembara, Pak jangan judi, tapi saya judi. Mau ngikutin saya nggak? Enggak. Iya enggak kan? Nah sama, dia juga jangan sampai kena pot bising ditilangin, tapi dia pakai kena pot bising, siapa yang mau ngikut? Tapi kan yang diomonginnya bener, Pak. Ya tetap aja, benar. Saya bilang kan wawasannya benar, cuman alangkah baiknya si yang pemberi wawasannya harus benar terlebih dahulu. Emang tujuannya apa nulis kayak gitu teh? Nah, makanya lah Kira-kira tujuannya apa? Sok, itu. dari Pak Martin dulu. Saya kepo nih. Nah. Akhirnya saya lihat Instagramnya, lihat ada beberapa orang yang dia follow, ternyata teman saya juga. Oh. Tanya nih, Ke orang ke temennya itu. kenal orang ini nggak? Oh itu mah orang emang kalau bahasa Sundanya mah legek. Legek itu bahasa Inggrisnya Polontong. Jumawa, polontong. Itulah ya. Legek. Legek katanya. Kata temennya itu. Terus emang dia orangnya sering pansos. Oh oke, dia sering pansos. Berarti kan? tujuannya pansos. Ya, makanya saya kasih panggungnya. Oh. Nih, saya blow up, saya kasih panggung dia untuk pansos. Tapi ketika di blow up, kenapa IG-nya malah di lock? Sangat disayangkan. Oke. Tapi balik lagi ke tulisannya nih, Pak ya. Harusnya yang pakai knalpot racing tilang aja semua, pusing soalnya. Harusnya pakai knalpot racing tilang aja, berarti itu memang wilayah polisi, betul ya? Betul. Semua pusing soalnya, berarti itu subjektif dia ngerasa pusing gara-gara knalpot racing. Tapi kan dia doang, belum tentu orang lain pusing. Dia bilang semua. Saya mah enggak, Pak. Iya, tapi dia bilang semua. Berarti kan dari intonasi katanya aja udah beda makna, Pak. Mengganggu banget sama. Kecuali kalau dia bilang itu mengganggu saya. Oke lah, ya. Berarti mengganggu pribadi. Tapi mungkin nulis kayak gini teh pengen apa ya namanya ya? Dia punya misi mendukung kepolisian untuk menertibkan. Bagus. Bagus. Berarti bagus. Bagus. Wawasannya bagus. Cuman yang saya bilang awal lagi sangat disayangkan. Orangnya aja belum. Tapi apakah orangnya harus benar dulu, Pak, baru menyampaikan hal baik? Iya dong. Gitu ya? Iya dong. Sekarang gini, anggapan kalau misalnya semua beranggapan yang penting kita memberikan edukasi baik, betul. Bagus itu. Cuman alangkah baiknya kan kita juga mencontohkan. Sekarang ginilah, polisi menghimbau jangan knalpot bising. Tapi polisi ada yang pakai knalpot bising? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena mereka mencontohkan. Tapi kalau misalnya, ya kalau gitu Mas juga bisa keluar tiap hari. Keluar aja saya tiap hari, Pak. Asa pang bener nawe gitu nya. Pang bener nawe. Jangan pakai knalpot bising. Jangan jangan ugal-ugalan di jalan. Tapi sayanya ugal-ugalan di jalan. Iya. Saya pakai knalpot bising. Oke. Bedanya, Pak? Tapi netizen responnya gimana? Nah, kalau netizen yang ini sih ya bagus sih, netizen sih mendukung. Ya, maksudnya apa dia gitu kan. Kadang netizen Enggak mendukung dia atau mendukung orang-orang yang kontra sama dia? orang-orang yang kontra. Maksudnya apa gitu. Makanya banyak yang nge-blow up kan. Sebenarnya wawasannya bagus sangat, tapi cuman sangat disayangkan tuh ya dianya belum memenuhi standar untuk memberi wawasan. Tapi saya ngelihat followernya itu termasuk kategori influencer loh. Influencer loh, 11. Iya di atas 10.000 lah. Ketika orang punya follower segitu, posting sesuatu pasti punya impact ke followernya. Betul. Dan followernya rata-rata kontra. Termasuk tadi temen. Ya, banyak yang nge-repost juga. Terus setelah pernah DM nggak orang? Sama aku di DM, masih ada. Cuma sama dia nggak dibalas. Nggak di-read. Nah, maksudnya ya aku tanya, maksudnya apa Jadi nih? ngapain atuh ketika punya narasi yang sensitif, ngangkat topik yang sensitif, tapi dianya malah kabur. Nah, itu jadinya ngebagel, Pak. Ngebagel. Nggak Membuat ada ujungnya. gaduh ya. Nggak ada ujungnya jadinya. Jadi penyelesaiannya itu nggak ada. Kalau yang saya lihat sih ini hal ini bener nih ya. Halnya Bener. Tanpa kita melihat si personalnya ini halnya benar gitu. Cuman yang sangat saya disayangkan itu personal orangnya. Oke, itu. Terus saya kira
dia ya S3 marketing banyak lah sekarang Ya. ngangkat isu, tahu postingan selanjutnya jualan knalpot contohnya. itu bisa. Itu masih bisa oke lah gitunya. Dia enggak. Cuman Enggak ya? makanya saya bingung ini orang arahannya kemana? Atau itunya ngangkat flyer polisi untuk itu kan Ah, jelas berarti jelas. safety riding Kalau campaign. gitulah gini. Saya penikmat motor. Saya penyuka motor. Dari dulu saya lahir istilahnya lebih banyak waktu di jalan, Pak. Iya. Jadi kayak balap liar, kayak gitu saya seneng. Cuman ketika kayak sekarang ada yang kampanye anti balap liar Broron. Nah, Saya setuju. Karena apa? Karena Broronnya pun tidak ada ikut balap liar dia. kapasitasnya jelas gitu ya. Kapasitas jelas, visi misinya jelas. Hmm. Nah, sekarang yang dia kampanyein oke, knalpot bising, tapi dia pakai knalpot bising ya apa yang mau dikampanyein, Pak? Sedangkan dia nggak ada kontrak sama kepolisian. Kalau dia knalpotnya udah sesuai dengan peraturan, dia pakai knalpot standar, dia kampanye seperti itu, saya pun tidak akan berkomentar, Pak. Saya bakal support, oke, berarti bagus kamu. Oh, Alasannya oke. bagus. Jadi kesimpulannya gimana nih Pak? Kesimpulannya tidak ada penyelesaian, Pak. Bingung sampai sekarang. Orang saya DM juga maksudnya. Oke, apa? gini aja deh. Saya tunggu. Anjir, kayak yang salahnya ke saya aja ya. Nggak, maksudnya kita diskusi bareng lah. Ya. Maksudnya kita kan masih tanya-tanya nih. Kalau saya sih lebih menyorot ini tulisannya benar. Tulisannya Cuma betul. Pak Martin karena memang personalnya itu nggak sesuai dengan narasinya, merasa tersinggung gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya emang mau memberikan edukasi ya dari diri sendiri dulu lah. Tersinggungnya buat gaduh anak motor gitu ya. Ah. Kita lagi adem ayem Soalnya gitu ya. kan ya namanya gini lah Pak, ya Indonesia mah nggak usah tabu lah pro dan kontra, apalagi dengan statement Moge dan Mochi lah. Itu ya. Ha-ha. Ya sekarang Moge dapat berulah dikit juga langsung disorot kencang, sedangkan kalau misalnya ada Mochi yang berulah pun mereka tutup mata. Itu bukan hal tabu lah di Indonesia. Betul ya. Efeknya ke sana ya. Ya, Oke deh. efeknya jadi ada Saya plus minusnya. saya tunggu Akang si paling standar untuk kita diskusi ya di sini ya. Ya, Oh, benernya? betul. Bener nih. Boleh, ayo kita diskusi sok. Nah, Ditunggu buat diskusi di sini. Maksudnya apa? Ngeri Gitu. ini. Narasi dari itu. Soalnya kita masih bertanya-tanya. Ramai di luar, harus ada penjelasan yang jelas. jadi. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya emang kita Sudah diskusi jadi. bareng-bareng, kalau emang kita mau memberikan wawasannya, ayo kita bareng-bareng berikan Bareng-bareng. wawasan. Jadi jangan rame di sosial media lah gitu. Nah, sekarang kayak gini lah, kalau misalnya diibaratkan orang misalnya bebas lah orang beropini, oke orang beropini. Ini motor saya standar Pak. Saya kampanyein knalpot bising, anggapan ditilang. Ya. Orang ngeliat knalpot standar, oh ya berarti dia karena udah mengikuti. Tapi di belakangnya saya menjualin knalpot. Ini kredibilitasnya gimana? Ya kan? Berarti ada kepentingan di Iya, situ. kan ada kepentingan. Oke. Makanya kalau misalnya emang mau memberikan wawasan ya ayo kita juga bukan menutup diri kita knalpot bising benar enggak emang salah gitu. Cuman kan ada salah itu tuh kita tanggung jawab ditanggung masing-masing Pak. Betul. Jadi intinya kalau dari saya mah cik atuh. Kalau buat postingan teh narasinya jangan sensitif. Nah, Jangan bikin gaduh. Kalau misalkan bikin sensitif, ya tolong jelasin kenapa, apa alasannya, jangan kabur. kalau emang misalnya mau kampanye knalpot standar ya ayo bareng-bareng gitu dengan cara yang benar ya. Nah, itu. Mulai dari diri sendiri dulu, kita kampanyein knalpot semua ganti standar, kita ajak teman-teman ayo ganti standar, itu kan alangkah lebih baik. Tapi kamu bener sih itu nulis itu bener sih. Nulisnya bener. Itu benar. Nggak nyalahin tulisannya, cuma yang saya salahin itu personalnya. Heeh. Dia personalnya aja belum benar. Ditampi Pak. Pusing ya Pak ya. Pusing. Loh. Itu yang kemarin. Yang Samori. Kita masih ngegantung nih. Nah masih ngegantung kalau itu. Masih ngegantung. Penjelasannya apa? Pak nggak makan Pak? Ini disuguhan gua Martin orang. Nah. Oke, kita tunggu penjelasan dari yang punya akunnya. Kita terbuka, debat, argumen harus secara positif biar nggak jadi rame gitu. Nah jadi jelas kan. Biar jadi jelas. Jujur saya tersinggung karena saya penikmat knalpot, tapi saya juga menyetujui narasinya itu benar. Cuman di sini harus ada titik tengah, maksud dari itu tuh apa maksudnya. Begitu loh. Ya jadi biar nggak ngegantung Pak. Jadi kalau emang misalnya emang dia niatannya baik pengen kampanye knalpot bising, ayolah mulai dari diri dia sendiri dulu, baru dia ajak dulu orang lain kampanye. Jangan gak usah orang banyak lah, orang terdekatnya dulu saja.
Berarti caper ya. Iya lah. Tapi semua orang San Mori juga caper ya, pengen difoto. Saya juga pengen difoto. Iya dong. Bener nggak? Ya kan? Iya lah, benar. Pengen ya. Intinya mah San Mori kalau nggak ada FG nggak rame pak. Tapi capernya yang kayak gimana dulu gitu. Nah, Kalau ini mah, ya begitulah. Nanti kita tunggu penjelasannya aja lah. Bahasanya. Jadi tong gitulah, jangan kayak gitulah ya. Jangan buat gaduh lah. Kita harusnya guyup lah. Terus ada viral apa lagi nih? Ada viral apa lagi? yang dekat-dekat ini tuh yang udah lama nih. Yang bebas, yang masih hot. Kalau yang masih hot sih wanita bertank top. Woi, woi, wanita bertank top, aduh. Wanita bertank top tuh yang di KFC tuh. Itu kalau nggak salah 2 minggu berturut-turut ya. Hah? Ada dengan 2 orang berbeda tuh. Dua Pakai orang? tank top loh. Emang lagi tren? Kayaknya lagi tren ya. Lagi tren. Kayaknya lagi tren. Gimana Cuman sih ceritanya? Wah, kalau cerita sih ya. Bingung, Yang Pak. saya tahu, dia pakai busana minim, dipotret sama FG, ada videonya juga. ada, Dan yaitu. itu jadi rame. Nah, itu tuh nggak tahu kenapa ramenya. Ya, saya juga takut salah ya orang namanya. Netizen kan bebas berkomentar ya. Cuman kalau saya pribadi, Pro kontra saya lebih takut lah kalau berkomentar, takutnya salah nanti. Sekarang mah Pak, undang-undang pencemaran nama baik Pak. Takut saya. Jadi baiknya gimana nih? Nah, daripada kayak gitu, mending kita undang aja narasumbernya langsung. Nah, kejutan di video ini kita undang wanita berbusana minim yang datang ke San Mori. Kita undang mana orangnya mana. Datang. Aduh. Boy, chat. Nah, aduh udah datang lah kayak gitu. Ayo, Mbak. Duduk, Nah. Mbak. Diminum dulu. Kursi. Berdiri dulu atau berdiri? Salah itu. Salah. Itu yang Pak Martin. Oh iya. Berdiri Kebetulan. dulu atau berdiri dulu, berdiri. Neng, Dama. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kebetulan yang aslinya berhalangan untuk hadir. Iya, Nah, berhalangan. Yang ada aja ya. yang ada aja gitu. Bapak kan Sama bentuknya tuh. sensor aja itu mau disensor. Kemarin San Mori di mana ya? Kuburan. Bukan di KMC, bukan. Kuburan fans club. Di CFC bukan. Duduk. Saya panggilnya apa nih? Hah? Namisa. Jule. Nyeroroko dia ya. Aduh, ini viral banget nih. Kenapa ini kok sampai viral kemarin Ya. tuh kenapa? Nih tolong jelasin. Soalnya saya nggak mau jadi pro kontra. Ini biar clear di sini. Biasa. Cari sensasi. Cari sensasi. Oh, cari sensasi. Hmm. Jadi kemarin tuh datang ke San Mori tuh pakai pakaian kayak gini tuh sensasi, nyari sensasi. Ditembong-tembong biasa. Biar apa? Bukan nama biasa. Pulang-pulang dari lari pagi atau kayak gimana itu teh? Enggak, malam habis touring. Touring kayak gini Touring sekarang? sekarang gini. Iya, untuk garing. Berarti San Mandi. Nah, yang ini tuh kemarin sempat viral, Pak. Jadi viral. kayak Saya nggak San Mori kemarin waktu itu dua minggu berturut-turut lagi di luar kota soalnya. oh iya Saya tahu lagi fotonya di luar doang. kota ya. Lagi di Bali ya? Lagi di Bali. Jadi pro dan kontranya tuh banyak lah netizen yang menyerang busana bukan pada tempatnya. Mm. Sebenarnya ya kalau saya pribadi, Pak. Nah sebelum itu, punten, saya berseberangan nih sama Martin. Saya punya pendapat sendiri, tapi Ya, Pak Martin dulu. apa-apa. Tiap orang bebas punya opini masing-masing. Udah dah. Sok, udah tulang. Lama-lama. Jadi kalau saya pribadi mah ya itu bodo amat, itu haknya dia, Pak. Dia mau berpakaian seperti ini, istilahnya dia kalau misalnya nggak punya malu nggak tanpa busana itu terserah dia. Cuman kalau misalnya tanpa busana pasti ada undang-undang pornografi. Porno aksi. Ah, porno aksi. Nah, kalau kayak gini kan bukan porno aksi. Seksi. Seksi. Kalau menurut Neng gimana? Aduh, Neng nyebutnya. Mbak, Neng atau Tante? Apa itu? Jadi mau Kurang getek. Sok, gimana pendapatnya, Sok? Kalau menurut saya mah ya kemana ya bisa dibilang nggak usah lah gitu. Nggak usah pakai baju kayak gitu. Nggak usah lah. Oh, ini nih sebuah kritikan gitu. Heeh. Cukup di pantai, di ruang tidur. Oh, gitu. di ruang tidur sama siapa? Sahabat aku kan. Sendirian atau ya tidur. Bisa terserah dek duaan mah enggak. Eta mah.
Tapi saya punya pendapat berseberangan nih. Memang itu haknya, memang itu haknya. Cuman kan kita berbicara efeknya. Betul. Berbicara efeknya. Di situ banyaknya bocil. Dan Ya. di situ kulturnya San Mori. Ya. Pada pakai hoodie kan, pakai helm, semuanya safety riding. Ketika Pucungul datang satu orang kayak gitu, Kalau pucungul bahasa mana ya? Pucungul Indonesia tuh bahasa pucungul. bahasa Rusia itu teh sebenarnya ya, Pucungul teh. Bahasa Indonesia mah Jol aya gitu. Jol aya. Apa ya bahasa Indonesia apa itu? Tiba-tiba datang. Kan jadi bahan perbincangan. Betul. Terus kan di situ kulturnya kita kan kultur timur kan ya tolonglah sopan. Apalagi saya tahu itu masih kecil gitu kan. Jadi aduh jangan menginfluence hal-hal yang itu dong. Saya jadi repot nih pas ada viral kayak gitu sama istri. Kamu ngapain San Mori yang datangnya juga kayak gitu. Jadi mau ikut. Kan nggak enak tuh naik motor berdua. Tapi sebenarnya Pak, Bentar belum selesai Pak. oh belum Kayak gini. selesai. Masih panjang ceritanya. Terus sebagai wanita, Nah, wanita saya ngobrol kan kemarin kan sama 3M kan, mereka tuh bukan merasa tersinggung tapi care, sayang gitu. Jangan sampai ini menjadi tren yang buruk untuk nanti ladies bikers kayak gitu. Kalau mau nyari sensasi, prestasi yang lain, jangan ngumbar joget-joget kikituan di TikTok atau misalkan pakai baju kayak gini, kayak gitu, Pak. Baju dia mah ulahnya pakai. sebenarnya gini Pak, kalau misalnya lihat dari sudut kayak misalnya influencer wanita yang berbicara sih saya it's okay lah ya. Mereka kan istilahnya ya tadi kata Bapak bilang care ataupun mereka dengan istilahnya membela citra mereka lah. Cuman yang sangat saya disayangkan tuh ketika pria, Hah? ketika netizen pria yang berkomen. Oke, gimana itu? Mereka di sosmed berkomentar, tapi kenapa waktu ada di tempatnya mereka tidak menegur, Kan malah menikmati. kan ada alasan kayak gini. Nggak kenal. Lah, emang di sosmed kenal? Enggak. Cuman kalau negur langsung kan nggak kenal, ih siapa lu gitu kan. Ya, gini Pak. Dia datang itu, saya juga tidak membenarkan ya. Dia datang itu dalam posisi dibonceng, dia memakai jaket. Dan ketika dia sudah di tempat, ya kita juga kalau udah di tempat panas, buka jaket lah Pak. Dan Iya. cuman outfitnya seperti itu. Iya, Begitu. outfitnya ketika set ngaburahoy gitu kan kita jadi wow. Nah. Saya jujur lelaki mah ya normal ya senang-senang aja lihat yang kayak Ya. gitu. Cuman kalau ketika tidak pada tempatnya saya jadi aduh pengen ngajaketan gitu. Apalagi saya punya anak. Aduh. Nah, Tapi sekarang gini Pak, permasalahannya gini, kalau untuk yang pria ya, kenapa mereka beraninya berkomentar di sosmed? Tidak langsung. Tidak langsung pada tempatnya, begitu ada orangnya, Ya, tegur lah itu langsung. dia nggak kenal dan juga itu belum heboh. Tapi kan posisinya banyak. Kalau misalnya emang sekarang gini, yang dihebohkan tuh yang berkomentar bukan 100-200 orang loh. Berarti banyak kan dong? Iya. Sekarang di KFC juga bukan 10-20 orang yang datang. Ratusan orang. Tapi saya lihat di video Bapak di sebelahnya. Ya kalau saya masa bodoh amat, Pak. Kenapa nggak negur? Hah? Nah, Karena tapi- bodoh amat. Bodoh amat. Tapi kan saya tidak berkomentar. Oh, nggak berkomentar. Benar? Saya tidak berkomentar. Karena apa? Karena saya juga dari awalnya udah bodoh amat. Kalau Tapi- saya di situ, ya saya pasti akan negur lewat temennya dulu, Nah. yang laki-laki. Itu yang benar. Tidak usah harus nunggu di sosmed. Cik atuh, eta diacukan. Itu kan temen kamu. Sekarang gini. Gini, ntar dulu, jangan lu motong. Nih, temen Bukan. cowok. Sekarang gini, Pak. Ada dua kemungkinan itu Yang kenapa. cilong-cilong. Sekarang itu jadi ada dua kemungkinan, Motor Pak. lagi ramen ya, Pak? Ada dua kemungkinan jadinya. Sekarang gini, kenapa itu berkomentar di saat di sosmed ya? Karena pas lagi momennya viral. Tapi kalau nggak viral, nggak akan ada yang berkomentar. Ya itu dia karena viral ya Nah. berkomentar gitu. Berarti kan kalau gitu berarti waktu awal ada di tempatnya, di tempat kejadian TKP-nya, dia biasa aja. Tapi ketika viral baru keluar netizen. Tapi saya pernah nanya yang San Mori di situ ya, kebetulan fotografer juga di situ, tapi saya nggak mau mention. Itu teh gimana ceritanya? Gitu. Dia kan naik motor kayak gitu. Yang saya kira asumsi kalau misalkan saya ada di tempat itu nggak lihat dia datang, oh kemarin lagi lari pagi, positive thinking. Itu setelan lari pagi oke. Sebagai cewek kayak gitu kan ya, setelan lari pagi kayak gitu. Nah, kalau hal itu nggak rame, pasti nggak banyak komentar. Betul. Tapi ini kan hal sensitif. Kita harus berpikir tren nanti ke depannya tuh kalau misalkan ini dibiarkan,
itu bakal rusak, Pak. Kalau misalnya bakal rusak atau enggaknya, balik lagi ke personal masing-masing, Pak. Nah, itu narasi balik lagi ke personal masing-masing gimana? Ya sekarang gini, anggapan kalau saya pribadi ya, prinsip saya pribadi, kalau misalnya dia baik saya ikutin, tapi kalau menurut saya dia jelek, saya jelek, saya tidak akan mengikuti. Cuman yang jadi soal kayak gini, di situ bukan sebuah event. Ya kita tahu lah event motor, event mobil pasti ada lah yang kurang lebih seperti ini, seperti Neng Nyi Roro Kudil, pasti ada. Cuman kan itu semua event by design diatur kostumnya kayak gimana. Ini kan secara spontanitas datang ke kultur ya nggak seperti itu. Nah, kita itu udah mah dilonggarin kumpul-kumpul, jangan sampai ini viral jadi terkesannya wah ini komunitas motor nih ngajarin anak-anak cewek yang masih kecil pakai baju kayak gitu. Nah takutnya tuh itu, Pak. Nah, berarti itu kan mindset perorangan, Pak. Nah, cuman kan berpikir secara masifnya gitu loh, Pak. Iya, itu berarti kan mindset kulturnya kan. Tapi kita balik lagi, di undang-undang ada tidak larangan untuk membatasi seorang untuk menggunakan pakaian seperti ini. Jika konteksnya itu olahraga, oke. Oke. Ya, di tempat umum aja. Tapi Sekarang gini, orang ini datang ke mall stylean kayak gini emang bakal dimarahin orang. Banyak sih memang. Hah? Banyak. Tapi Bener kan nggak? secara normatif yang tidak tertulis. Iya, Itu kultur dibentuk di situ tuh. betul. Kulturnya kita berarti kan. Tapi kan dari situ kita tidak bisa menghakimi seseorang untuk mengikuti. Bukan menghakimi, cuman jangan sampai trennya ke depannya tuh ada tren Loh, seperti Pak, bukan yang namanya anak kecil tuh pasti ngikutin, ih keren. bukan menghakimi gimana. Orang di komennya aja aku baca ngehujatnya langsung ke personal. Nah, loh. itu saya setuju kalau soal itunya, Pak Kudil. Ya, Pak Kudil, Neng Kudil. Neng. Setuju. Kalau misalnya ada kasus, jangan menyerang secara personalnya. Nah, tapi sekarang ke kasusnya. Nah, ini kasihan saya gini, mencoba sekarang gini Pak, tentang- anggapan gini ya. Oke, yang istilahnya yang tersangkanya masih anak di bawah umur ya. 16 tahun ya? 16 tahun. Oh, ini 16 tahun. Sekarang Neng. kalau misalnya sekarang kalau misalnya langsung dihujat personal dengan bahasa yang tidak enak sampai saya pernah baca Neng habis open BO ya atau Neng pengen digengbeng atau apa. Pantas nggak, Pak? Ya itu saya setuju sih, itu nggak boleh bullying seperti itu. Nah, itu ada itu- seksual ini- harassment. ini Tapi itu efek dari hal yang dia lakukan. Tapi anak 16 tahun loh, mentalnya masih ini loh. Betul. Ada jawaban mas saya, weh, kumaha. Ya. Makanya saya nggak undang ke sini juga karena Iya. itu masih tanggung jawab Nah, orang tuanya. makanya saya juga tidak membenarkan, tapi saya menyalahkan dengan orang menghakiminya. Jadi kalau misalnya emang mau menegur, kan ada DM, Pak. Gak usah di komentar banyak dilihat orang. Sekarang gini lah, netizen berkomentar di kolom ini biar dilihat banyak orang. Niatnya apa? Saya balikin lagi, udah bener belum? Kalau itu Sorana. Saya balikin lagi ke netizennya. Netizennya udah bener belum? Nyawat. Dia berkomentar ngejudge orang tuh dianya udah bener atau belum? Iya. Nah, ini suatu kultur yang nggak baik sih ya. Nah. Netizen, tolonglah kalau misalkan ada yang viral, kalau ingin memberi masukan, hindari dengan bahasa-bahasa yang itu. Apalagi masih kecil, perlu pembinaan dari lingkungan dan juga orang tuanya. Itu saya setuju tuh, Pak. Iya. Kalau menurut Neng Kudil, gimana itu? Kalau kata saya mah janganlah, Jangan ya. jangan begitu gitu. Soalnya Harus menurut- lebih dari menurut itu kita atau asup gimana? angin ya. Punya tempatnya. Asup angin ya. Lain loba nangtung. Apa begitu tuh? So, coba. Iya. Pasti persempit celana itu jadi sempit. Oh, jadi ini sebuah kritikan dari Pak Ulala. Kudil. Kayak gini tuh Iya. kemarin kan dia posting juga kan di Instagram kayak gitu pakai ninja ini atau yang mana? Bukan. 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 Ada satu lagi. Ada sebuah kritikan itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen menghimbau gara-gara misalnya, weh kamu bukan pakai jangan di tempatnya jangan gitu ya. Udahlah DM kan udah tahu jelas ada Instagramnya. DM aja. Tapi saya mau nge-DM udah nggak ada Pak Instagram. Ya itu kan karena bullying dari si netizen itu, Pak. Habis tuh. Bullyingnya emang parah pisan. Parah sih memang sih. Udah stop lah. Jangan menghakimi. Cuman kita fokus ke case-nya, ke kasusnya ini biar ke depan
Tidak ada lagi. lebih bijak lagi dan Nah. tidak ada lagi gitu Buat maksudnya. netizen juga untuk kedepannya lebih berbijaklah menggunakan sosial media. Jangan sampai jempolmu menjadi harimaumu. Iya. Kalau misalnya gini Pak, kemarin emang anggapan dia salah ya. Menurut kultur. Iya, berpakaian Yang seperti ini kan berpakaian menurut seperti- kulturnya salah. Bapak Kultur. Ibu ternyata. Nah, Oh, enggak kayak ganting. Menurut kulturnya salah. Menurut kulturnya tapi salah. getek. Tapi itu kan dari segi kultur. Kalau kita lihat dari segi hukum, ini tidak ada undang-undangnya, Pak. Kalau misalnya sekarang dia udah dibullying, tiba-tiba sama dia dilaporkan, Nah, menarik ini, menarik melaporkan. Berarti yang harus dilaporkan siapa? Itu netizen yang ngebully. Mungkin juga media yang angkat. betul. Bisa jadi banyak kemungkinan kan? Karena privacy kita di foto itu harus seizin. Nah, betul, itu. Ah, itu. Satu. Terus keduanya berkomentar dan menjudge, apalagi dengan bahasa kasar. Betul, tapi ada satu pembelaan juga kalau di situ. Misalkan kita melihat dari undang-undang porno aksi di situ sesuai dengan norma dan kultur yang berlaku di masyarakat tertentu. Contohnya kalau di Bali pakaian kayak gitu is oke. Cuman kan di Jawa Barat kan kasusnya berbeda. Tapi kan Pak, kalau misalnya hukum tidak ada norma-norma tertentu, pasti sama. Begini, kalau norma itu dibahas di aduh saya lupa lagi tuh. Tentang norma dan kelayakan. Norma dan kelayakan itu tuh diatur semuanya ada. Nah, termasuk di Jawa Barat itu masuk norma kelayakan mayoritasnya muslim. Kayak gitu. Sekarang gini, kalau misalnya emang menurut hukum dia salah, udah otomatis tangkap Pak. Ditewak. Ya. Betul? Dan polisi juga nggak mungkin diem ya. Ya, betul? Cyber apa tuh namanya? Cybercrime? Betul? Bukan cyber crime, polisi cyber. Iya, cybercrime. Heeh. Betul? Apalagi dengan beredar sosmed, nggak usah jauh-jauh lagi nih Pak. Ya ditampi ah. Ya, abi kayak oyong. Di internet aja ya. Dinar Candy, pernah dengar kasus Oh, itu Dinar mah Candy? parah. Ah, Analoginya yang ke sana. enggak, Itu- anggapan gini, anggapan kita mengenai si cybercrime ya. Menurut cybercrime itu salah, langsung dipanggil. Karena dia terkena. Tapi kenapa? Ini udah jelas blow up loh, rame loh. Sampai ke Jakarta pun orang Jakarta pengen riding di Bandung katanya. Gara-gara hal itu. Gara-gara Nah, hal itu itu. maksudnya tuh jangan Nah. menciptakan tren itu. Nah, tapi polisi Nanti ke orang Jakarta Nah. ke Bandung ketemunya Neng Budi kan kecewa, Pak. bingung, iya. Naonan ke Bandung. Tapi kan dari situ juga si polisi tidak angkat suara karena apa? Mungkin ini ya, mungkin ini hanya prediksi saya, mungkin Ton dituang eta mah. mungkin dalam norma si polisi itu masih dalam batas wajar. Cuman kan balik lagi gimana mindset orangnya. Kalau kata orang itu dia porno, ya itu porno. Sekarang gini, setelan kayak gini kalau orang misalnya otaknya ngeres, porno ya porno Pak. Tapi kalau otaknya nggak ngeres ya biasa aja. Nah, berarti kan kasusnya di lingkungan masyarakat kita kan banyaknya kan dengan kualitas SDM dan kualitas pendidikan kan banyaknya tuh ada di menengah ke bawah. Nah, rata-rata nih emang si SDM tuh ya kalau mungkin kalau untuk yang berintelektual ya, ya mereka aja ya udahlah Yang intelektual kan pasti porsinya lebih kecil. biasa aja kan. Cuman yang ini nih yang memahami hanya setengah-setengah, mereka langsung rame. Tapi ketika mereka anggapan orangnya nggak terima nih, jebret dilaporin pencemaran nama baik karena udah di kolom komentar udah menjudge dan menghina. Bully. Ujung-ujungnya apa Pak? Paling ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, Hilaf. dan bilang hilaf. Saya akan menggunakan sosial media dengan bijaksana. Sebentar, saya menyoroti tentang hilafnya Pak Kudus sekedap. Ini udah nggak sabar pengen ngomong dari tadi. Cuman sekedap. Hilaf itu kayak saya kemarin main ke sini, tiba-tiba bawa korek. Bawa korek nyampe di rumah ada tulisan Martin. Saha ieu? Oh, nggak sadar. Ngambil Nah, deh. itu hilaf. Si sumpah. Itu Bakri. Hah? Bakri, itu Bakri. Apa Bakri? Bangsat kriket. Yang saya tahu itu. Iya, curhat rek gitu ya. Iya. Nah, saya nggak sadar, nah itu hilaf. Tapi ketika di sosial media ada kata yang harus dirangkai, ada kolom komentar, alfabet banyak, itu bukan hilaf, itu ada konsep. Ya. Ketika mencet tombol enter kan ada pemikiran di situ. Nah. Itu bukan hilaf. Iya. Jadi jangan alasannya hilaf. Itu mah di konsep. Yang sangat Sengaja. saya sebenarnya gini Pak, kalau misalnya dari segi yang wanita yang berkomentar kayak misalnya kemarin kan sempat ramai Mira Cumil angkat suara, terus yang
Mas Lutfi juga yang Iya, saya sama angkat suara juga. sama cewek juga kan. Nah. Itu saya fine-fine aja, Pak. Cuman yang saya kritik itu netizen yang nggak tahu apa-apa, menghakimi Membuli. dan membuli. dan bully. Nah. Contohnya yaitu maaf nih ya, maaf yang nuduh dia open OB. Nah, Overboss. itu salah itu mah udah jelas kalau dilaporin pencemaran nama itu. baik itu kena loh. Karena itu ada tuduhan di situ. Ada tuduhan. Heeh. Nah, Itu janganlah teman-teman. soalnya gini Pak, saya pun pernah ada di posisi anak ini. Pernah gitu? Pernah. Pakai Bubur kira. Bukan. Orang nggak bayar. Hai, Salmari pakai teh mawah dua. Kasusnya beda. Kasusnya beda. Jadi gini, 2021 itu video lama sebenarnya Pak. Nah, ini apa nih? Ini apa? Nah, ini baru nih. Jadi sempat kemarin ada sempat viral rame lah. Jadi di 2021 itu Sedap. Ya mah perannya barang tua. Makan aja. di Lanjut. 2021 itu kita pernah San Mori dan motor saya itu baru keluar dari bengkel tuh. Abis bekas remap Pak. Ini nih kasus yang mana nih? Baru lagi ini yang kasus mungkin pernah lihat orang moge yang menggerung di stopan. Yang belayar itu. Nah, Oh. that's right. Ente. Yes. Wah. di sisi yang pengen kak. Jadi nih Orang jaga. perdana di video ini nih Nih. kita tampilkan pelakunya langsung tatap muka. Ah. Mau klarifikasi atau gimana? Enggak, saya nggak mau klarifikasi. Ngapain saya klarifikasi sama netizen? Kenapa? Orang yang berhubungan aja keluarganya kok. Orang saya sama keluarganya aja ketawa-ketawa. Oke, kita simpen dulu, ceritain dulu ya. Nah, jadi ceritanya itu video 2021 Pak. Kita keluar. Boleh, Bangga? Oh, monggo. Bangga, silakan. Jadi 2021 itu kita riding. Saya motor habis posisi kelar dari bengkel. Nah, itu tuh GoPro-nya Alvin. Ya, Alvin, Ah, teman teman. motoran juga. Posisinya saya di belakang jauh, Pak. Cuman itu ketika itu tuh ada human error. Jadi ya tahu mungkin ya. Apa yang dibikin kayak misalnya gini, gesek 600 dari pabrikannya belum lance control. Saya bikin lance control, Pak. Ada human error, itu ada konsleting. Dan itu pun tidak disengaja. Kalau disengaja, mungkin bisa dibedakan kalau untuk orang yang mempunyai otak. Saya bilang orang yang mempunyai otak bakal berpikir disengaja atau tidak disengaja. Kalau disengaja, mungkin akan menimbulkan berulang kali. Tapi itu kan cuma sekali, begitu error langsung berhenti. Nah, cuman netizen tuh menganggapnya Alvin memberikan kode ke belakang seolah-olah mengejek si anak tersebut Dengan gestur tubuh. dengan gestur tubuh, sedangkan dia memberitahu ke saya posisi di belakang, makanya dia lihat ke belakang, anak di depan kaget karena kita tidak memakai intercom. Bentar, yang di depan tuh siapa berarti? Alvin. Alvin. Yang di belakang? Yang di belakang tuh Sigit, ada Jaki, Martin? enggak, saya paling kanan, paling belakang. Oh, saya. paling belakang. Jauh itu jauh. Jauh. Sekarang kalau misalnya lihat gini Pak, dari segi suara, kalau misalnya masih ada video boleh ditampilin. Dari segi suara Tampilin ya nanti videonya ya. di itu sini. bukan yang menggerung, bukan di belakang anak kecil. Bisa dilihat anak kecil nanti melihat ke arah suara, betul? Nah, posisinya di sebelahnya ada bapak-bapak yang pakai motor Shogun hitam. Yap. Nah, bapak-bapaknya aja nggak kaget kok. Bisa dipahami kan sampai situ? Berarti Ya. kan posisinya jauh, betul? Berarti di sini ada kondisi si netizen itu tanpa klarifikasi minta kejelasan tentang Betul. itu gimana ceritanya langsung menghakimi. Betul. Sesuai dengan yang viral yang tadi juga Betul. yang si Neng Nyi Roro Ya. Kudil itu. Jadi kayak gitu. Itu yang sangat saya disayangkan. Makanya kenapa saya kritik keras kepada netizen yang seperti itu. Mereka tanpa mencari source-nya, mereka langsung menghakimi. Menghakimi. Ya. Coba kalau mereka tanya DM, Kak, kenapa ke KFC pakai setelan gitu? Siapa tahu dia pulang dari Gracia, habis berendam. Bisa jadi. Dan Ya kan? habis olahraga, Habis olahraga capek, pengen makan pagi, habis sarapan, sepedahan. habis ya, Bisa nggak ada jadi. yang tahu. Nggak ada yang tahu.
ya kan? Yang tahu hanya dia sendiri. Tapi kenapa langsung menjudge, wah ini pulang habis open BO. Bukan hanya open BO sih. Ada yang itu mah udah biasa. Kayak udah maksudnya udah emang itu mah cewek nggak bener. Ada yang kayak gitu komen. Ya dia tahu dari mana? Iya. Sekarang gini, kalau misalnya dia bilang, oh itu mah udah biasa cewek nggak bener, berarti dia tahu. Kenapa nggak ditegur? Iya. Kenapa harus di sosmed? Apakah dia cari muka? Nah, saya mau tanya. Saya tidak membenarkan, tapi Betul. ya itu berkomentarlah dengan bijaksana. Komentar. Tapi balik lagi ke yang aksi belayar-belayar itu saya pernah, Pak. Di lampu merah dengan kasus yang sama pernah. Dan rata-rata yang di sebelahnya juga bahkan ada anak kecil nyamperin ikut pengamen. Dari kemarin nih udah rame nih Pak, kasus itu tuh udah rame, bullying saya juga, wah kalau saya masih bodo amat ya Pak ya, dibullying sama netizen, ya terserah lah. Orang mereka tuh nggak ada di tempat, mereka tuh tidak tahu peristiwanya. Intinya saya dan keluarganya sudah berkomunikasi, dan keluarganya juga, aduh, maaf, cina gara-gara anaknya kagetan, jadi rame kayak gini, ya nggak apa-apa sih, it's fine aja lah gitu. Udah clear berarti itu Kalau ya? saya sama keluarganya fine-fine aja, orangnya orang Kawalian kok. Kalau mau ada kontaknya, saya kasih. Berarti sudah selesai gitu Sudah ya? selesai itu mah, cuman, nah kemarin tuh gini Pak, kebetulan saya juga ada kasus ditipu orang. Jadi orang itu tuh seleb TikTok. Nah, Bentar, orang itu seleb TikTok. dia seleb TikTok. Nah, akhirnya saya juga pengen ngepoin dong. Saya selama ini nggak punya TikTok. Enggak, maksudnya itu video tuh di-upload di sama? TikTok. Enggak, sama saya. Oh, sama. Jadi gini, posisinya awal mulanya orang itu tuh nipu saya. Dia seleb TikTok. Nah, saya pengen ngepoin, berarti otomatis saya buka dong akun TikTok. Karena begitu saya bikin akun TikTok, dianya tidak ada kayak update, bosen dong. Iseng lah saya update. Tentang yang video itu? Enggak. Pertama, nggak ngeh juga, saya nggak ngeh juga. Video tuh banyak yang saya update. Itu ternyata terupdate gitu. Itu diupdate 2022, ramenya 2022, sedangkan itu video 2021. Untuk netizen yang sering DM ke saya, yang nanya, dan mereka akhirnya ujung-ujungnya minta maaf sih. Karena mereka udah tahu saya kasih semua buktinya. Bukti chat sama keluarganya, bukti itu video dibuat tanggal berapa, terus mau bukti apa semua saya ada. Kita panggil lagi ya? Enggak usah. Nah ini aslinya ini. Nah, Nah ini kalau pagi dia punya bengkel namanya Kudil, cuman kalau misalnya malam jadi Nyi Roro. Nah tadi adalah suatu bentuk kritisi dari Pak Kudil ini tentang hal itu. Jadi ada bermacam-macam kritik. Ini kritik yang positif. Ya. Contohnya nih Pak Kudil, kritik yang positif. Dia cosplay, dia berperan sebagai cewek itu, menampilkan pesan tanpa narasi, dan itu nyampe. Kalau hal itu tuh sebenarnya nggak perlu terjadi. Kayak gitu. Itu lebih bijak. Betul. Daripada netizen yang itu. Nah Menurut Pak Kudil gimana? Iya. sekarang gini, ditanya Bentar lagi. dulu, Ya. ngomong. Nah ditanya dulu. Dia memberikan narasi seperti itu, berarti kan dia mengkritik. Tapi apakah dia berkomentar? Tidak. Saya tidak pernah berkomentar. Kenapa nggak berkomentar langsung? Udahlah gitu, maksudnya ya cukup dengan apa ya, dengan kok saya disindiran begitu gitu. Oh, Maksudnya udah nggak- cukup gitu ya, udah cukup, udah peres nggak gitu usah ya. pakai bahasa gitu kan. Tapi kan lebih baik daripada berkomentar Iya. yang disaksikan oleh banyak Kadang orang. yang komentar netizen itu kadang munafik gitu. Nah, Jadi contohnya gimana? bahasa munafik nih. Dari sekian ya, pokoknya waktu saya update TikTok itu yang view video itu 5M. Wow. 5M viewers, dan yang berkomentar itu kurang lebih 50.000 komentar. Itu di TikTok, dan di diupload beberapa orang yang uploader gitulah. Nah, mereka pada menghujat, wah arogan segala macam dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya, saya tanya, emang mereka tidak pernah seperti itu, Bisa jadi ada kemungkinan. ya kan? Dan gini Pak, yang saya sangat disayangkan tuh gini, ketika itu kan video tuh 2022, sedangkan aslinya 2021 kan. Nah, update 2022. Itu orang yang uploader
dia mengupload 2 video. Satu video yang saya yang tahun 2021 dan satu lagi video balap liar menutup jalan yang lagi baru, itu posisi bulan puasa Ya, tahu saya itu. yang di BKR. Ya. Kenapa yang hanya menghujat saya yang istilahnya human error menggerung motor dalam posisi diam di stopan? Berarti konteksnya gini. Tingkat resiko dari suara knalpot itu faktanya cuman kaget Ya, dan berkaitan dengan sopan santun. betul. Ketika menutup jalan balap liar, tingkat resikonya lebih tinggi. Iya, Nyawa. nyawa. Udah titik itu. Nyawa. Tapi kenapa yang berkomentar di video saya tidak ada berkomentar di video balap liar? Karena banyak yang suka balap liar mungkin, Pak. Nah, di sini apakah ada diskriminasi atau ada kecemburuan sosial? Karena memang kalau misalkan orang melakukan hal yang sama secara bersama-sama banyakan, itu menjadi suatu pembenaran. Berarti kalau gitu misalnya, Moge popularitasnya sedikit. nah berarti kalau misalnya popularitas moge banyak, gerang-gerung bisa jadi di stopan sah aja dong. Bisa jadi, bukan sah aja, tapi pembenaran. Bisa jadi. Karena banyak yang melakukan, itu jadi suatu kebiasaan. Berarti kalau gitu mindset SDM-nya dong yang harus diperbaiki. Manusianya lagi. Itu poin dari pembicaraan ini. Betul? Ya, kita harus ya maksudnya ngundang ngobrol kayak gini nih, stop lah mempertontonkan kebodohan diri sendiri. Nah. Dengan komen-komen menjudge orang gitu. Ketika ada suatu hal yang viral, ya kita harus bisa lebih bijak lah. Betul nggak? Iya. Sekarang gini, saya hanya menggerungkan motor di stopan. Emang yang komentar tidak pernah menggerungkan motor? Ya mungkin saja ada kemungkinan. Mungkin saja yang berkomentar pun balap liar, Mungkin saja. penutup jalan. Jadi motivasinya mungkin pengen bersuara, cuman karena memang akal dan wawasannya minim, jadi yang keluar adalah kata-kata seperti itu, betul nggak? Betul. Nah. Menurut Bang Udin gimana? Ya kalau kata saya mah gimana ya? Ya banyak mungkin di luar sana ada. Saya sendiri juga jarang-jarang mah pernah lah. Namun tapi makanya saya mah ada video viral ya cuek aja udah, nggak usah harus kayak sok bersih lah gitu. Ngapain juga gitu. Jangan munafik gitu ya. Jangan munafik. Sekarang Ya, sampai sama juga. saya pernah komen, kalau mau tahu kejadian aslinya silahkan DM saya. Tapi mereka pada nggak mau DM. Mereka lebih penting keluar-keluar di komentar. Berarti kenapa kan tuh? Ya berarti pengen punya peran di satu masalah orang lain gitu. Pengen punya pemikiran, oh dia teh dianggapnya bijak kayak gitu, atau pengen menghujat aja, gatal aja. Kalau Gitu. nggak datang gitu ketemu langsung gitu kan ngobrol. nggak usah. Itu sampai terakhir Pak. Ada jadi istilahnya ibu-ibu ya. Ya emang ibu-ibunya bagus gitu menegur saya kan. Menegur, terakhirnya kepancing emosi. Karena istilahnya dia minta saya klarifikasi. Kalau saya pribadi ya, saya diminta klarifikasi sama netizen saya nggak mau. Kenapa? Urusannya bukan sama netizen kok. Saya udah sama keluarganya udah biasa-biasa aja. Berarti udah clear gitu. Kecuali kalau pihak keluarganya minta saya klarifikasi, saya bakal klarifikasi. Karena yang dirugikan siapa? Anaknya lah. Kaget. Bukan netizen aja, netizen apa yang dirugiin? Logis oge-nya Pak. Logis. Ya, netizen apa yang dirugiin? Orang dia cuma bisa lihat doang, langsung komentar kok. Keluar doang. Orang keluarganya aja malah ketawa-ketawa, maaf. Malah minta maaf ke saya. Jadi rame. Ya nggak apa-apa Bu, santai aja, penting kita udah biasa aja kok. Ya, berarti kan itu antara personal dan personal gitu. Iya. Kalau klarifikasi penting itu misalkan kita ada kasus tentang SARA. Nah. Kan itu kan yang lebih masif ya, kita perlu klarifikasi. Sampai terakhir si ibu-ibu itu pernah ada ya istilahnya melontarkan kata-kata tidak enak lah. Bentar. Melontarkan kata-kata tidak enak. Sampai Kata kasar gitu. iya, sampai saya disumpahi, anak saya disumpahi. Siapa sih itu? Ada Saudaranya? netizen. Bukan, Orang lain. orang lain, netizen. Sampai saya terakhirnya bilang, "Ibu, tahu nggak duduk perkaranya? Ibu ada di tempat nggak?" Tetap saya merasakan sebagai ibu yang punya anak gini-gini. Oke, nggak apa-apa, saya bagus, saya Tapi bilang. kan berarti kan yang lain itu mempertontonkan kualitas dirinya juga. Iya, iya, kualitas kebodohannya gitu. Makanya langsung saya bilang, "Ibu tahu nggak duduk perkaranya?" Ya tetap saya sebagai ibu, seorang ibu gini-gini, anaknya gimana kok anak itu gitu. Oke, bagus. Bagus gitu kalau pemikirannya sampai situ. Cuman ketika saya bilang, "Nih, buktinya, Bu. Ini sama keluarganya, ini bukti saya chattingnya.
itu video 2021, udah video lama. Terus mau bukti apa lagi, Bu? Jangan sampai Ibu tadi udah menyumpahi saya laporkan pencemaran nama baik. Ujung-ujungnya minta maaf, saya hilap. Nanti saya akan masih ada saya chatnya. Masih ada saya chatnya. Saya akan lebih bijak lagi dalam berkomentar dan media sosial. Nah itu pentingnya tuh ya, kalau misalnya negur tuh pakai kata-katanya yang baik lah. Fokus ke masalahnya. Ya, gitu, gini, saya juga tidak menutup diri untuk dikritik orang. Jadi kalau misalnya asal dengan kritikannya bagus. Kayak misalnya, sore Kak, maaf, mau tanya dulu nih, ini kejadiannya gimana sih sebenarnya, gitu kan? Oh kejadiannya gini. Kalau emang terbukti salah, tidak ada bukti misalnya saya untuk dengan chat dengan keluarganya udah ada permintaan maaf atau apa-apa. Nah dia menjudge saya pun saya nggak jadi masalah gitu. Cuman jangan sampai tidak tahu langsung, wah gua sumpahin anak lu gini sampai cacat loh. Serius. Wow, pelik banget ya. Berarti permasalahannya sih bukan di itu, tapi di netizennya gitu. Netizennya, Ya, SDM-nya gitu. gitu. Masalah diem aja udah, nonton aja cukup, nggak usah Nonton harus. aja. Tapi kalau misalkan mau ngangkat topik itu, kita harus bersiap berargumentasi. Itu sih dari saya sih ya. Kalau misalkan kita ngangkat topik kayak yang tadi kasus pertama sih paling standar itu, kalau ngangkat topik, ngangkat narasi ya kita harus siap dengan argumentasinya. Ya. Jangan sampai udah heboh malah jadi kabur gitu. Jadi nggak ada nilai, nggak ada value di situ. Kayak Ya gitu. kita juga istilahnya gini lah. Kita juga orang juga belum bener lah. Jadi kalau misalnya ada kritik orang ya kita terima, tapi kalau misalnya ada argumen ya kita argumen. Nanti begitu argumen kita debat argumen, kita kan misalnya oh ya ternyata saya salah. Ya udah gitu beres, tapi kan kita jadi tahu gitu. menciptakan budaya dan Nah. tradisi seperti itu Legowo, ya. legowo, kalau salah ya salah. Pesannya itu ya. Kalau pesan terakhir deh kita dari Pak Kudil sama dari Martin, dengan situasi yang viral kemarin itu tuh problematikanya adalah satu kan, netizen yang terlalu menghakimi. Iya. Gitu. Nah itu pesannya apa? Ya intinya mah sebelum menghakimi atau menjudge orang, alangkah baiknya ya lihat dululah diri sendirinya udah benar atau belum. Saya tidak akan berkomentar ketika ulama yang berkomentar Oh tentang ya wanita jelas. itu. Itu karena punya kapasitas ilmu ya. Betul. Sekarang netizen ilmunya apa? Voting itu yang komentarnya anak kelas 3 SD. Bisa jadi. Ya kan? Nah, makanya kalau misalnya mau berkomentar, ya kita harus lihat ngukur diri sendirilah. Makanya saya jarang berkomentar, Pak. Jarang berkomentar. Karena saya juga belum benar gitu. Sama. Kalau dari Pak Kudil gimana? Ya kalau kata saya mah kalau apa ya bisa dibilang kalau ada satu hal yang viral coba lihat dulu gimana awalnya, jangan asal main tuduh, main bully, nggak usah lah seperti itu gitu. Kasihan juga gitu yang ada di viralnya itu juga. Sudah? Sudah. Jadi cari tahu dulu kebenarannya lah. Ya, jadi itu guys pesan dari kita dari diskusi ini, menanggapi hal yang viral itu. Jadi tolonglah untuk mengomentari hal yang viral itu tolong lebih bijak lagi. Karena kalau misalkan kita lihat kasus yang pertama adalah yang knalpot racing padahal dia pakai knalpot racing. Itu mungkin diduga letak kesalahannya ada di si yang posting itu. Karena dia mengangkat topik sensitif tapi nggak siap berargumentasi dan tiba-tiba hilang. Padahal aslinya adalah dia pengguna knalpot racing. Hal yang kedua adalah ada seorang wanita yang tadi diperankan oleh Pak Kudil, dia menggunakan berbusana minim. Entah apa motivasinya, saya juga akhirnya mengurungkan diri untuk bertanya karena beliau adalah usianya masih di bawah umur, itu masih tanggung jawab orang tuanya, nggak wise juga, nggak bijak kalau diundang ke sini pertontonkan mukanya itu nggak wise. Itu dia salah memang. Dia salah dengan dia menghilang dan itu dia merasa salah. Cuman tanggung jawab kita itu gimana? Jangan mempertontonkan kebodohan sendiri dengan menulis komentar-komentar yang enggak. Jadi malah melebar sampai tadi dituduh ini, dituduh itu enggak sama sekali enggak bijak. Yang ketiga tentang tadi yang gerung-gerung itu jelas, alasannya jelas, alibinya jelas tadi dan juga clear sudah dengan keluarga. Dengan keluarganya. Jadi orang yang di luar permasalahan itu tidak punya hak dan kapasitas untuk menekan. Itu harus klarifikasi. Itu harus idealnya seperti ini. Tidak, itu adalah masalah mereka. Yang kita boleh itu ya saran aja masukan ya. Tapi dengan bahasa yang baik, nggak kayak ibu-ibu tadi. Iya.
Jadi tolong teman-teman di segala usia, akhir video ini saya bilang stop untuk membuli di sosial media tentang hal-hal yang viral. Stop mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena suatu hal yang viral yang buruk menjadi lebih buruk karena komen-komen kalian yang negatif juga. Nah, betul. Betul itu ya. Jadi akhir kata, terima kasih Bang Budi sudah mau berkostum seperti itu. Saya mengapresiasi kritikannya itu lebih elegan sih kalau menurut Iya, saya. daripada berkomentar. Daripada berkomentar ya, daripada berbacot-bacot nggak ada Ya, isinya betul. gitu ya. Ya, Itu lebih bacot-bacot. itu lebih keren sih kalau Iya. menurut saya. Lebih apa ya? Lebih bisa mungkin lebih bisa diterima oleh orangnya. Jadi pesannya langsung nyampe padahal mah nggak ada tulisan apa-apa. Nggak ada. Nggak ada bullying gimana-gimana, nggak ada. Rencana minggu mau San mau Bareng semuanya. Ayo. Ayo, dikawal, sok dikawal. Mungkin kalau laki-laki sih itu hanya sebagai parodi aja ya. Ya. Humor aja hiburannya. Ya, Ntar lucu-lucuan lah. lucu-lucuan. Oke, Pak Martin juga thank you ya. Siapa? Jadi kalian kalau yang mau cari motor-motor keren bisa di Summer Garage. Yang di for sale nih ada ZX sama H2. Nanti kita next time kita review itu ya. Oke. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di hal-hal viral yang lain karena video ini bakal continue untuk membahas hal-hal viral di dunia permotoran, khususnya Bandung, lebih masifnya Indonesia. Moga-moga bisa menjadi nilai yang positif untuk kalian semua. Thank you. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Iya, ambil yang bagusnya. Siap ya nanti untuk membahas lagi kayak gini. Oke, siap. Jadi tadi saya berargumen, tapi kita masih tetap bisa ngopi bareng ya. Iya. Jangan sampai musuhan. Nah, Baik. itulah. Nah, Itulah. Soalnya kan kita berargumen tuh menciptakan apa ya? Tukar pikiran Tukar pikiran. Tukar Namanya argumen tuh tukar pikiran. Dan kita nggak ada secara personal, nggak ada kesinggung kayak gitu. Itu good sih. Oke. Intinya mau lah bapak. Kita mau lanjut ngopi lagi, teman-teman. Terserah mau lanjut ngapain. Saya lagi mau cari hal-hal yang viral lagi. Thank you. Dadah lah tuh ke kamera. Dadah. Instagram apa? Studio. Itu bengkel di mana? Di Cimahi. Cimahi. Sapolian. Perduatakan. Nah, NSF saya belum perduatakan. kesana nih nanti. Nih, Thank you motor. ya guys ya. Ayo, kita tampil deh ya. Siap.